Selamat datang Bu. Perkenalkan, nama saya Dr. Fatima yang berjaga di klinik pada hari ini. Sebelumnya saya minta identitasnya Ibu, namanya siapa? Melati, Usianya? 40 tahun, 10 tahun. Alamatnya? Sopeng, Pekerjaannya? ibu rumah tangga, Keluhannya Ibu apa? nyeri dada dok, Nyeri dada ya. Jadi nyerinya ini sudah dirasakan berapa lama? 1 minggu dok. 1 minggu. Nyerinya ini terus menerus atau kadang berhenti? Berkurang kalau istirahat, bertambah saat beraktivitas dok. Nyerinya ini sudah dirasakan cuma di dada atau di punggung atau di lengan? Nah, kiri saya juga nyeri dok. Oh, jadi selain di dada, di lengan kirinya juga. Keluhannya selain nyeri, apakah ada sesak napas, batuk, atau mual-mual? Saya kadang mual dok. Mual ya. Apakah ada bengkak di kakinya Ibu? Tidak ada dok. Tidak lemas juga ya Bu? Tidak dok. Ya. Sebelumnya apa Ibu pernah punya nyeri dada sebelumnya atau pertama kali dirasakan 1 minggu yang lalu? 1 minggu yang lalu pertama kali dok. Kalau riwayat keluarganya mungkin bapak atau ibunya punya riwayat seperti hipertensi atau diabetes atau mungkin penyakit jantung. Ibu saya punya riwayat hipertensi dok. Jadi ibunya punya riwayat hipertensi ya. Mohon maaf pertanyaannya agak sedikit sensitif. Apa keluarga ibu punya riwayat penyakit menular seperti TBC? Tidak ada dok. Baik, saya ulangi. Jadi keluhannya ibu itu adalah nyeri dada berlangsung selama 1 minggu, berkurang saat ibu istirahat dan bertambah saat beraktivitas. Nyerinya tidak hanya dirasakan di dada tapi juga di lengan kiri. Keluhan lainnya tidak ada sesak napas, tidak ada batuk, tapi hanya mual. Kemudian pertama kali dirasakan nyeri ini 1 minggu yang lalu, sebelumnya tidak pernah. Ibunya ibu punya riwayat hipertensi dan tidak punya riwayat penyakit menular. Baik, selamat datang Bu. Perkenalkan, saya Dr. Fatima yang berjaga di klinik pada hari ini. Sebelumnya saya minta identitasnya Ibu, namanya? Melati, Usianya? 40 tahun, Alamatnya? Sopeng, Pekerjaan? ibu rumah tangga. Keluhannya Ibu apa? Saya masih nyeri dada dok, apalagi saat beraktivitas. Kemarin saya didiagnosa PJK. Kemarin Ibu didiagnosa PJK ya. PJK ini adalah penyakit jantung koroner, di mana pembuluh darah yang seharusnya menyuplai darah ke jantung Ibu itu tersumbat. Nah, di PJK ini ada beberapa faktor risiko, yaitu dapat diubah dan tidak dapat diubah. Yang tidak dapat diubah yaitu usianya dan jenis kelamin serta riwayat keluarga. Biasanya lebih banyak menyerang pada laki-laki, kalau perempuan biasanya diserang setelah menopausnya. Kemudian untuk yang tidak bisa diubah itu ada merokok. Mohon maaf Bu, pertanyaannya agak sedikit sensitif. Apa Ibu punya riwayat merokok? Tidak dok. Tidak. Selain itu apa Ibu punya riwayat dislipidemia, hipertensi, BM atau obesitas? Iya dok, saya punya riwayat hipertensi. Hipertensi ya. Jadi untuk PJK ini punya beberapa komplikasi. Contohnya itu seperti serangan jantung ringan, gagal jantung. Itu bisa juga kelainan pada ginjalnya Ibu. Untuk terapinya sendiri, Ibu silakan terus mengonsumsi obat antihipertensinya. Kemudian Ibu harus diet rendah garam, artinya makanan yang mengandung garam Ibu kurangi, dan perbanyak aktivitas seperti olahraga atau jalan. Bisa dimulai dengan jalan di depan rumah atau di halaman rumah. Penulisan resep kita mulai dengan bagian superskripsionya yang terdiri dari nama dokter, nomor SIP, alamat, dan nomor telepon. Kemudian kita tulis nomor resepnya dan tempat dan tanggal penulisan resep. Setelah itu kita tulis invokasionya atau R. Lalu kita tulis preskripsio, yaitu kita akan meresepkan obat hipertensi, yaitu amlodipin. Dalam sediaan tablet 10 mg sebanyak 10 tablet. Diminum 1 kali sehari. Lalu kita tutup
dan berikan paraf. Setelah itu kita tulis identitas pasien, mulai dari namanya, usia, dan alamatnya. Bila masih ada ruang kosong pada kertas resep, maka kita berikan coretan.